بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan tentang syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Masih berbicara tentang hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu tentang pemberian bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala hafizallahu ta'ala ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa diambil atau faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-awwal fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang nyata, keutamaan yang jelas tampak bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Dan di dalam hadis ini juga ada syahadah, persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Persaksian tentang loyalitas beliau kepada Allah dan Rasulnya, dan persaksian Rasul tentang keimanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu zahiran wa batinan, baik secara lahiriah maupun batiniyah. Tampak di dalam hadis ini tentang keimanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, asani yang kedua, isbatun anallaha yuhibbu awliya'ahu. Di dalam hadis ini ada isbat, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu awliya'ah. Allah mencintai para walinya, mahabbatan taliqu bijalalihi, dengan kecintaan yang sesuai dengan kemuliaannya, dengan kecintaan yang layak dengan kemuliaannya. Kalimat ini penting sekali. Setiap kali kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kita katakan di akhir kalimat dengan ucapan jazakallahu taliqu bijalalihi atau yaliqu bijalalihi. Sifat yang sesuai, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemuliaannya, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Kenapa? Karena kalimat ini
akan menghindarkan kita dari dua kelompok yang tersesat dalam masalah asma wa sifat. Dua kelompok yang menyimpang tentang asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menafikan secara mutlak, menghapus, meniadakan secara mutlak, seperti kaum Jahmiyah dan yang berjalan bersama mereka. Dan kelompok yang menolak secara mutlak atau sebagiannya, seperti kaum Asy'ariyah dan yang berjalan bersamanya. Dan di sana ada kelompok yang tengah-tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka tidak menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat baginya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengatakan taliqu bijalalihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah, ini menafikan atau menolak dari orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, dan juga menghindarkan kita dari orang-orang yang menetapkan secara mutlak dari kalangan musyabbihah, mujassimah, ya, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, mahabbatan taliqu bijalalihi, dengan kecintaan yang sesuai dengan kemuliaan Allah, kasairi sifatihil muqaddasah al-karimah, seperti sifat-sifat Allah lainnya yang maha suci lagi maha mulia. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang mahabbah, kecintaan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kecintaan Allah sesuai dengan kemuliaannya. Yang manusia atau makhluknya kalau sudah cinta terkadang berlebihan, atau juga kadang dia meremehkan, ya, kurang dalam cintanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cinta sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Nah, demikian juga ketika Allah murka dengan kemurkaan yang sesuai dengan kemuliaannya, tidak seperti kemurkaannya makhluk. Ya, makhluk kalau murka apa? Dia terkadang berlebihan, terkadang apa? Meremehkan. Ya. Nah, demikian. Baik. Yang ketiga, ats-tsalits hirsus sahabah 'alal khair. Dalam hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Sampai-sampai digambarkan apa? Mereka bata lailatahum. Iya. Di sini disebutkan apa? Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Iya. Sampai-sampai orang bermalam, begadang malam, yadukun, untuk mendiskusikan di malam mereka itu. Baik, mendiskusikan tentang siapa yang akan menerima bendera tersebut. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Wa tasabuquhum ilal a'mali salihah radhiyallahu anhum, dan menunjukkan tasabuquhum, perlombaan yang ada pada mereka. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Ilal a'mali salihah, mereka saling berlomba menuju amalan-amalan saleh. Ya. Ini hadis ini menunjukkan perlombaan yang mereka
lakukan, persaingan dalam kebaikan. Begitu. Yang keempat, rabi', masyru'iyatul adab indal qital. Disyariatkannya beradab ketika berperang. Jadi urusan perang itu bukan hanya urusan tipu menipu, ya. Bukan. Betul kata Nabi alaihi wasallam, al-harbu khida'. Al-harb khida', ya. Perang itu apa? Tipuan. Tetapi tipuan itu tipuan dengan adab. Ya, dengan adab. Bukan tipuan yang kemudian keluar daripada adabnya. Tidak seperti peperangan di zaman sekarang atau yang dilakukan oleh sekarang. Karena dianggapnya peperangan itu adalah tipuan, akhirnya menghalalkan semua cara. Yang tidak berhak dibunuh, yang tidak berhak dijadikan tawanan, jadikan tawanan, dan sebagainya. Ya, harus ada adabnya. Apa bentuk adabnya? Di sini Rasulullah SAW menyatakan apa? Bahwasanya beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk unfud ara rislik hatta tanzila bisahatihim summad'uhum. Nah, lihat, summad'uhum il Islam. Adab-adabnya, jangan tergesa-gesa, kemudian tetaplah berjalan sampai di halaman mereka. Baru setelah itu ajak mereka kepada Islam. Ya, tidak langsung memerangi, tidak langsung membunuh, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum, sebagian manusia, bahkan sebagian muslimin. Ya, sebagian ada yang mereka murtad dengan alasan ini karena ini, kenapa Islam menghalalkan peperangan? Ya, dia tidak tahu bahwasanya dalam Islam, dalam berperang dalam Islam itu ada adab-adabnya. Tidak langsung menyerang dan membunuh, tetapi apa? Mengajak mereka kepada Islam lebih dahulu. Ya. Dan kemudian kalau mereka menolak, maka mereka bisa hidup damai bersama kaum muslimin dengan badlul jizyah, memberikan jizyah. Hanya saja para ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak diambil jizyahnya. Taib. Kemudian apa? Wa tarkit taish, dan meninggalkan sikap ceroboh, wal aswat al muz'ijah, dan suara-suara yang mengganggu. Enggak perlu pakai kayak orang tiup-tiup mulut, ya. Nah, atau tiup-tiup sesuatu yang membuat pekak telinga dan sebagainya. Nah, demikian. Allati la hajata ilaiha, yang tidak ada kebutuhan padanya. Nah, ini. Baik. Al-khamis, yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi wal lin. Di sini menunjukkan seorang imam, seorang pemimpin hendaknya memerintahkan kepada ummalnya, pegawainya, bawahannya, birrifqi wal lin, untuk tetap bersikap rifq wal lin, lemah lembut, min ghairi da'fin, tanpa lemah lembutnya itu menyebabkan dia lemah. Kelemah lembutan tidak mesti menunjukkan lemah, ya. Baik. Demikian juga walantiqasi azimatin, dan tanpa mengurangi tekadnya untuk mendakwahkan mereka kepada Islam. Ini utamakan untuk dakwah kepada Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini yang utama.
tujuan utama. Ya. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Sahih? Mengajak kepada rahmah, kasih sayang. Maka ajak mereka pada Islam. Ini. Baik. Tidak langsung berbuat yang semaunya dan sebagainya. Tidak. Maka seorang imam memerintahkan bawahannya untuk tetap bersikap lemah lembut, tetapi bukan dengan lemah lembut ini menyebabkan dia menjadi lemah atau mengurangi tekadnya. Ya. Sahih? Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebagai faidah dalam bab as-siyam, puasa, ketika menerangkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan wa in sabaka ahadun fakul ini mru'un shaim. Ketika kita berpuasa, kata Rasulullah SAW, wa in sabaka ahadun, kalau ada seseorang yang mencela kamu, menghardik kamu, atau mengajak bertikai kamu, mengajak berselisih, fakul, maka ucapkanlah bisarahah, ucapkanlah dengan tegas, dengan suara yang jelas, ini mru'un shaim, sesungguhnya saya sedang puasa. Kenapa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hikmahnya di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa, pertama, orang yang berpuasa itu tidak dibenarkan berbuat fahisyah, tidak dibenarkan berbuat kejelekan, ya, kalam su ataupun perbuatan yang jelek, ya, tidak dibenarkan. Yang kedua, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa dengan kita mengatakan sesungguhnya kita sedang berpuasa, itu bukan berarti kita lemah. Kita tidak mampu, bukan berarti kita tidak mampu untuk membalas cacian dan makian orang tersebut. Bukan. Bisa saja kita membalasnya, tetapi kita sedang puasa. Puasa inilah yang mencegah kita dari apa? Dari qaul zur. Ya. Karena kata Rasulullah SAW apa? Man lam yada' qaul zur wa amila bih falaysa lillahi hajah fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, ucapan jelek, apakah sumpah palsu ataupun yang sejenisnya, mencela, mencaci dan sebagainya, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan jelek, maka Allah tidak memiliki hajat. Ini Allah tidak butuh kepada puasa dia, tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya bagi orang yang demikian puasanya. Ya. Sehingga apa? Puasanya itu yang mencegah dia untuk apa? Untuk membalas. Sesungguhnya kita bisa untuk membalas caci makian, celaan dan sebagainya, bisa. Tetapi karena kita sedang berpuasa, tidak pantas orang yang berpuasa untuk apa? Untuk melakukan itu. Ini mafhum ya? Faham? Ini takribul faham. Ini cara memahami apa? Kalimat ini. Bahwasanya dengan sikap lemah lembut itu bukan berarti apa? Menunjukkan kita lemah. Tidak mesti lemah lembut itu menunjukkan kita lemah. Ya. Tidak juga lemah lembut itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita berkurang tekad kita. Tidak. Bahkan terkadang dengan lemah lembut menunjukkan kita itu kuat. Ya. Ya. Laisa syadidu bisar'ah. Ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Innamas syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab aw kama qasas. Tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan emosinya ketika marah. Mafhum? Baik.
Yang keenam, as-sadis, wujubud da'wati ilal Islam. Wajibnya mendakwahkan kepada Islam. La siyama qabla qitalil kufar. Terlebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir. Ya. Wajib mendakwahkan Islam terlebih dahulu. Lihat Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa'ida nazala bisahatihim hatta tanzila bisahatihim summad'uhum ilal Islam. Lihat tahapannya ya, adab-adabnya, tahapannya ya. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba di halaman mereka, kemudian dakwahkan mereka, ajak mereka kepada Islam. Subhanallah, indah Islam itu ya. Bukan kaum teroris, bukan ekstremis ya. Nah, hanya sebagian kaum muslimin yang salah dalam memahami Islam. Nah, adapun oknum di mana-mana ada. Mau sistemnya bagus seperti apa, mau modelnya seperti apa bagusnya, namanya oknum pasti ada. Mafhum ya? Baik. Yang ketujuh, as-sabi', anna man imtana'a min qabulid da'wati minal kuffar wajaba qitaluhu. Bahwa siapa yang menolak untuk menerima dakwah, menerima ajakan kepada Islam dari orang-orang kafir, maka wajib untuk diperangi. Tentunya tadi setelah apa? Setelah tahapan ini adalah tahapan terakhir. Wajib qitalu itu apa? Tahapan terakhir. Ya. Kalau tidak salah Syekh Shalih Fauzan sendiri dalam kitab yang lainnya, Syarah Kitab Tauhid namanya I'anatul Mustafid, menyebutkan itu adalah akhir dari tahapan ini. Bahwa memerangi mereka itu adalah tahapan terakhir. Sehingga tahapan awalnya apa? Tahapan awalnya mengajak kepada Islam. Kalau menolak baru apa? Baru diberi pilihan, mau tetap tinggal bersama kaum muslimin dengan sebuah perjanjian atau dengan jaminan keamanan, tetapi kalian membayar jizyah. Ya, membayar jizyah, sejumlah harta yang diambil oleh penguasa kaum muslimin. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau terakhir baru apa? Diperangi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah itu berlaku bagi semuanya? Sebagian mengatakan berlaku bagi semuanya, baik ajamnya maupun Arabnya, berlaku bagi semuanya. Diberikan pilihan untuk membayar jizyah. Sebagian lagi mengatakan apa? Hanya khusus bagi 3 kelompok, Ahlul Kitab dan Majus, Yahudi dan Nasrani dan Majus. 3 kelompok ini saja. Dan ini yang dikuatkan, atau ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jizyah itu hanya diambil dari 3 kelompok ini saja. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya jizyah itu diambil dari semuanya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i di dalam tafsirnya, dan dikuatkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Dan pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Malik, mengatakan bahwa jizyah itu hanya diambil dari kaum Ahlul Kitab dan Majusi, tetapi tidak dari kaum musyrikin. Begitu. Nah, wallahu a'lam shawab, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam masalah ini.
sebagaimana dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Diambil dari semuanya jizyah ini, ya. Baik. Demikian. Yang kedelapan, qala hafizallahu taala anna da'wata takunu bitadriji, bahwasanya dakwah itu dilakukan dengan tadrij, dengan tahapan. Fayutlabu minal kafir awalan ad-dukhulu fil Islam binutqi bi syahadataini, maka yutlab minal kafir, dituntut dari orang kafir, awalan yang pertama kali, dukhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam, bin nutqi bi syahadatain, dengan jalan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadah itu bagi yang non muslim atau yang terlahirkan sebagai non muslim. Adapun yang terlahirkan sebagai muslim atau pada keluarga muslim, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawanya, beliau menerangkan bahwasanya berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi, maka kata Rasulullah SAW, setiap yang terlahirkan itu di atas fitrah, ay alal Islam, maksudnya di atas Islam. Berdalilkan dengan ayat tentang diambilnya perjanjian ketika di alam ruh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Begitu. Baik. Bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka menjawab, tentu, kami bersaksi. Maka dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka alal fitrah, yani alal Islam, di atas Islam, sehingga tidak perlu mengucapkan syahadatain. Walaupun sepanjang hidupnya dari lahir sampai terakhir dia belum pernah mengucapkan persaksian syahadah untuk menyatakan Islamnya. Untuk menyatakan apa? Islamnya, bukan berarti enggak pernah sholat, enggak pernah, bukan, ya. Tapi untuk menyatakan apa? Islamnya. Taib. Karena dia sudah menjadi muslim. Bagaimana dengan anak yang mati sebelum balik di keluarga muslim? Maka diikut sertakan dengan orang tuanya. Nah, begitu. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Hadid, kalau tidak salah dalam Al-Hadid, ya, apa ayatnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai'. Kalau tidak salah surah Al-Hadid. Ya. Berdasarkan ayat itu, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bayi yang terlahir, bayi yang wafat sebelum balik, maka dia diikut sertakan dengan kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya mukmin muslim, maka dia muslim. Kalau kedua orang tuanya bukan muslim, bagaimana? Maka yumtahan, akan diuji. Kalau Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam api dan dia memasukinya, maka dia muslim. Kalau dia diperintahkan untuk masuk ke dalam api kemudian dia enggan untuk masuk ke dalamnya, maka dia bukan muslim. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian. Ya, baik. Ini. Sehingga dari siapa? Dari sini bitadrij. Pertama an-nutq bi syahadatain, summa yu'maru bi faraidil Islam ba'da dzalik. Kemudian diperintahkan dengan kewajiban-kewajiban Islam setelah itu. Ya. Artinya setelah dia mengucapkan syahadatain, barulah apa? Barulah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Salat, puasa, zakat dan seterusnya. Baik. Nah, atas yang 9, fadlu da'wati ilal Islam. Di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan dakwah kepada Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La yahdiyallahu bika rajulan wahid, ya, khairul laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui engkau, ya, itu lebih baik daripada unta merah. Nah,
wa ma fiha minal khair, dan apa yang terkandung di dalamnya dari kebaikan. Keutamaan dakwah kepada Islam, mengajak kepada Islam, dan kebaikan yang ada di dalam dakwah ilal Islam. Lil mad'u wad da'i, kebaikan bagi yang diajak maupun yang mengajak. Paham ya? Kebaikannya bagi dua-duanya. Bagi yang mengajak mendapatkan kebaikan, bagi yang diajak mendapatkan kebaikan. Nah, fal mad'u qad yahtadi, karena yang diajak terkadang dia mendapatkan hidayah. Ya, boleh jadi dia mendapatkan hidayah, dan itu adalah kebaikan. Ya. Wadda'i yusab, dan yang mengajak juga yusabu sawaban 'aziman, dia akan mendapatkan pahala dengan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Demikian. Al-ashir yang ke-10, dalilun min adillati nubuwatir Rasul SAW. Di dalam hadis ini ada sebuah bukti dari bukti-bukti kenabian Rasul SAW. Wa dzalika bi bisyaratihi bil fathi qabla wuqu'ihi. Yang demikian itu diwujudkan dalam bentuk bisyarah, kabar gembira Rasul akan kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin sebelum terjadinya kemenangan tersebut. Wa bara'atil alam biriqihi, dan tanda kenabian lainnya adalah sembuhnya penyakit pada diri Ali bin Abi Thalib biriqihi, dengan apa? Riqnya, liurnya Rasulullah SAW. Ya. Sehingga apa? Ini khusus bagi siapa? Bagi Rasulullah SAW, tidak bisa diberikan kepada yang lainnya. Jangan kemudian mentang-mentang kita ustaz, kita ludahi orang, sini saya ludahi biar kamu sembuh. Ya, enggak ada. Ya, tidak benar seperti itu. Tamam. Baik. Al-hadi asyar yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar. Berdasarkan hadis ini juga kita wajib beriman terhadap qada' wal qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Li husulir rayati liman lam yasma' ilaiha, agar mendapatkan di mana mendapatkan bendera bagi orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ali bin Abi Thalib, ya, mimman lam yas'a ilaiha, termasuk dari orang yang tidak berusaha untuk mendapatkan apa? Bendera tersebut. Sedangkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan di dalam riwayat disebutkan apa? Kata beliau, ma tamannaitu al-imarata illa hadhihi al-lailah, atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma tamannaitu al-imarata, saya belum pernah berangan-angan menjadi seorang pemimpin illa fi hadhihi al-lailah, kecuali di malam ini. Subhanallah. Lihat, sahabat, orang yang takut untuk menerima amanah, takut, ya. Sebagaimana bukit-bukit, gunung-gunung, langit-langit dan bumi, mereka takut untuk menerima amanah. Inna aradna al-amanata 'ala al-ardi was samawati 'ala samawati wal ard wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allahu akbar. Lihat, inna aradna al-amanata, kata Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, ini risalah, ala samawati wal ard, kepada langit-langit dan bumi, wal jibal, dan ke gunung-gunung, bukit-bukit. Fa abaina ayyahmilnaha, maka mereka menolak untuk memikulnya, mereka menolak untuk mengambil amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, bahkan mereka
takut dari amanah tersebut, tidak sampai hati untuk mengambilnya. Tetapi apa? Wa hamalahal insan. Tetapi justru insan, manusia, yang berasal dari kata uns, yang dimana uns itu adalah butuh kepada kelembutan lainnya, lawannya, lemah. Iya, orang yang butuh kasih sayang dari yang lainnya itu orang yang lemah, sosok yang lemah. Iya kan? Ins. Oleh karenanya dia dinamakan dengan ins. Karena dia apa? Yurjal uns min ghairih. Karena dia mengharapkan adanya uns, kasih sayang lemah lembut dari yang lainnya, perhatian dari yang lainnya. Ya, ini. Tetapi kata Allah, wa hamalahal insan. Kemudian insan itu justru apa? Memikul beban amanah tadi. Allahu akbar. Oleh karena Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu sungguhnya zalim dengan sighah mubalaghah, sangat-sangat zalim, sangat-sangat berbuat aniaya, jahul, sangat-sangat bodoh, sangat-sangat jahil. Ya subhanallah. Nah, saya ayatnya Ustaz. Nah, begitu. Apa surah Al-Ahzab? Nah, baik. Begitu. Ya. Allah Akbar. Di sini kata Syekh, al-iman bil qada wal qadar. Wajibnya kita beriman terhadap qada wal qadar, ketetapan Allah dan takdirnya. Karena apa? Karena justru orang yang tidak berusaha mendapatkan bendera tadi, justru dia mendapatkannya. Ali bin Abi Thalib, ya, beliau apa? Beliau orang yang sakit matanya. Coba orang sakit mata yang kena apa? Semuanya, ya. Kalau sudah sakit mata, kepala pusing, ya, tubuh tidak enak, menggigil dan sebagainya. Urusannya banyak, bukan cuma mata saja yang terasa. Ya. Nah, karena sumber segalanya itu dari mata. Ya. Nah, kemudian turun ke hati. Baru dari hati apa? Ke anggota tubuh. Nah, begitu. Ya. Nah, baik. Wa man'iha mimman sa'a ilaihi. Dan Allah menghalangi bendera tersebut diberikan kepada orang yang telah berusaha untuk mendapatkannya. Lihat, batan nas yadukuna lailatahum. Ya. Orang-orang begadang malam membicarakan siapa besok nih yang dapat siapa. Bahkan apa? Ghadau ila Rasulullah SAW. Ghadau itu artinya apa? Pergi di pagi hari. Pergi di pagi hari. Bahkan sebagian nuhat, sebagian ahli nahwu, ahli lughah mengatakan perginya itu sebelum waktu duha, bahkan itu namanya ghadau. Begitu. Atau di awal waktu duha, itu namanya ghadau. Begitu. Bukan zahaba, bukan pergi, bukan pakainya. Iya. Baik. Ini. Ya subhanallah. Iya. Orang-orang berusaha. Bahkan tadi Umar bin Khattab sampai mengatakan apa? Mata manaitul imarata illa fi hadhihi lailah. Aku tidak pernah punya angan-angan, aku tidak pernah punya keinginan untuk menjadi pemimpin kecuali di malam itu. Kenapa? Karena adanya syahadah tadi, ya. Syahadah dari Rasulullah SAW. Yang bendera ini akan diberikan kepada siapa? Yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu. Ya. Subhanallah. Ini. Baik. Yang terakhir, yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil Islam. Hadis ini menunjukkan tidak cukup kita hanya menamakan diri kita dengan Islam. Kita muslim. Tetapi apa? Kita tidak mengerti apa itu Islam, apa kewajiban dalam Islam, apa konsekuensinya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita nggak ngerti. Ya.
Mana syahadah saja tidak tahu, belum lagi syarat-syaratnya syahadah, ya, dan sebagainya. Fa subhanallah. Baik. Bala budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyam biha. Akan tetapi labud harus kita mengerti kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban dalam Islam, dan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya. Jadi al-iman itu tidak cukup hanya dengan apa? An-nutq bil lisan. Atau tidak cukup dengan apa? Al-i'tiqad. Ya. Keyakinan saja. Nah, tidak cukup. Tetapi apa? Harus adanya iqrar bil lisan, wat tasdiq bil janan, wal amalu bil arkan. Harus diikrarkan dengan lisan kita, dibenarkan dengan hati kita, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Itu baru namanya apa? Al-Islam. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan Islam itu apa? Al-Islam al-istislamu lillah bitta'ah. Namanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitta'ah. Islam itu adalah al-istislam. Kita berserah diri kepada Allah dengan ketaatan. Ya. Al-istislamu lillahi bitauhid. Afwan. Ya. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Baru wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang definisi apa? Al-Islam. Ya, demikian. Baik. Masih ada waktu? 1 menit. Baik. Nah, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. 1 menit sampai masuk waktu adzan, kita break. Kita seling adzan dulu, baru lanjutkan tanya jawab berikutnya. Nah, baik. Atau sudah masuk? Belum. Baik. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Tafadhol, hafizakumullah. Nah. طيب تفضل. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menyebut atau mengambil orang kafir dengan sebutan kafir? Apakah sebutan kafir atau non muslim? Tayyib. Nah. Disebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Tidak ada masalah. Demikian juga Rasulullah SAW ketika melewati sebuah kuburan orang kafir, beliau mengatakan ya kafir dan sebagainya. Baik, insyaallah nanti kita lanjut jawaban pada setelah azan insyaallah taala. Baik. Nah, baik. Setelah penyebutan kafir dalam Al-Quran dan hadis tidak sedikit. Contohnya tadi dalam surah Al-Kafirun, Allah sendiri yang memerintahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk menyebutnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Qul, katakan wahai Nabi, wahai orang-orang yang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Demikian juga ketika Nabi SAW melewati sebuah kuburan orang kafir, kemudian Rasulullah SAW melaknatnya dengan mengatakan ya kafir, wahai kafir.
Sudah datangkah apa yang telah Allah janjikan kepadamu? Begitu. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah dibolehkan kita mengucapkan kepada orang yang non muslim dengan kafir. Tetapi kalau seandainya kita tidak mengucapkannya dalam rangka ta'liful qulub, untuk melunakkan hati orang yang kafir tadi, misalkan dia tidak nyaman, tidak enak kalau seandainya dia dipanggil dengan ya kafir, ta'al, misalkan dia, wahai kafir, sini, misalkan, gak nyaman dia, maka kita jangan panggil dengan itu. Ya. Terlebih lagi misalkan dia punya hak-hak yang lainnya, misalkan hak tetangga, ya, atau hak sebagai tamu dan sebagainya, misalkan, maka kita tidak memanggil dengan itu. Nah, dalam rangka tadi ta'liful qulub, melunakkan hati mereka. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memanggil pamannya dengan panggilan ya ammi, qul la ilaha illallah, kepada Abu Talib. Ya. Kafir Abu Talib, mata kafiran, mati dalam keadaan kafir, iyadan billah. Tetapi apa Rasulullah SAW memanggilnya dengan kalimat yang lemah lembut, tidak dikatakan ya kafir. Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau misalnya ya kafir, qul la ilaha illallah, ya kafir, qul la ilaha illallah, orang bagaimana akan tertarik, ya? Bagaimana akan menyambut dakwah? Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan lemah lembut, ya ammi, wahai pamanku. Padahal di kalangan Arab biasa memanggil nama dan sebagainya, biasa. Ya, hatta kepada pamannya, hatta kepada orang yang lebih tua darinya, biasa memanggil dengan kunyahnya, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan, biasa, dan itu kehormatan bagi mereka. Tetapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu, bahkan melakukannya apa? Dengan mengucapkan ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bi'indallah. Begitu. Ya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, karena ini adalah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Begitu. Baik. Ini sehingga dari sini apa? Hukum asalnya boleh. Tetapi kalau seandainya kita mengetahui orang ini tidak nyaman dengan panggilan kita wahai kafir, dan jangan dipanggil dengan itu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya dan mendekatkan dia kepada Islam dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, demikian seterusnya. Nah, wallahu taala alam shawab, gitu. Ya. Baik. Mudah-mudahan paham. Baik. Nah, silakan untuk itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan sambutan dalam kita itu ucapkan salam itu salam dengan nama yang berbeda sebagai apa? Namanya itu salam. Oh gitu. Ya. Terus yang kedua bagaimana cara mengisi seorang anak yang ditinggal orang itu, cara berbakti setelah meninggalnya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah pengucapan salam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Telah seingat saya disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadis ini. Hanya redaksinya saya yang lupa, banyak lupanya di situ. Di mana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada Adam. Kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kurang lebihnya Allah memerintahkan untuk, wahai Adam, pergilah engkau menemui para malaikat, ucapkan salam kepada mereka.
dan isma' ma taqulu laka, dan dengarkanlah apa yang diucapkan malaikat kepadamu. Fa innaha tahiyatan lakum wa lidurriyatik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Saya konteks persisnya lupa ya. Tapi saya ingat betul itu di dalam Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani seingat saya. Wahai Adam, pergilah engkau ke malaikat, kemudian ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam pun mengucapkan, dan dengarlah jawaban mereka, apa yang mereka katakan kepadamu, karena itu menjadi tahiyat bagimu dan anak keturunanmu. Maka Adam pun pergi kepada malaikat, kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malaikat, fataqulul malaikah wa alaikas salam wa rahmatullah, fazada wa rahmatullah. Maka kata Imam Bukhari, maka di situ ditambahkan kalimat wa rahmatullah. Maka ini yang menjadi apa? Salam bagi Adam dan anak keturunannya. Assalamualaikum. Dan jawabannya wa alaikassalam warahmatullah. Begitu. Dan dalam riwayat lain juga sebutkan dengan kelengkapan warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya, yang kita kenal sekarang. Sehingga jadilah ini salam bagi kaum muslimin dan tidak dibenarkan bagi selain muslim. Ini salam menjadi salam bagi kaum muslimin dan tidak dibenarkan bagi selain kaum muslimin. Buktinya apa? Buktinya ketika seorang Yahudi menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Waalaikum. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi, Rasulullah SAW tahu Yahudi ini mengucapkan salam sepertinya apa? Agar mendapatkan doa dari Rasulullah. Iya. Karena Assalamualaikum artinya apa? Kesejahteraan bagi kalian, doa. Dan doanya Rasulullah SAW apa? Makbul. Iya. Yahudi pengen sekali dia dapat jawaban dari Rasulullah SAW. Iya. Ketemu saat hadisnya dalam Sahih Bukhari apa? Adabul Mufrad. Baik. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Jazakallahu khairan. Muttafaqun alaih bahkan. Iya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini. Saya ingatnya cuma sepertinya disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Ini. Allah perintahkan pada Adam. Ya. Baik. Kemudian tadi Rasulullah SAW diucapkan salam oleh Yahudi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Waalaikum. Tidak Waalaikumussalam. Ya. Hanya mengatakan Waalaikum. Jadilah ketika ada non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawab seperti jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Waalaikum. Sudah. Ya, begitu. Dan ini tahiyatnya kaum muslimin, bukan bagi non-muslim. Sehingga siapa yang menyatakan dirinya atau mengakui dirinya sebagai muslim, maka ucapkanlah salam dengan Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya. Dan tidak dibenarkan dengan tahiyat yang lainnya. Begitu. Sobahul khair, sobahun nur. Ya. Lah, ini kebiasaan sebagian kita. Ya. Sobahul khair. Ya. Selamat pagi. Gitu ya. Nah, enggak. Kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, pernah Syekh Muqbil rahimahullah taala bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan sobahul khair, maka kita jawab dengan Assalamualaikum. Supaya dia menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Faham? Ya. Taib. Jawaban yang indah dari Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kalau tidak salah dalam kitab Ijabatus Sa'ilin. Ijabatus Sa'il. Nah, saya lupa ingat. Kif? Wa alaina salam. Man yujib? Al-kafir yujib bi wa alaina salam. Nah. Hatta sekalipun orang kafirnya mengatakan wa alaina salam, maka Allah tidak akan menerima. Nah, karena kata para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa tahiyat ini menjadi tahiyat yang khasah lil muslimin. Khasah lil muslimin wa laysa li ghairihim. Tidak bagi selain mereka. Sehingga ketika ada yang mengucapkan assalamu alaikum, maka kita menjawab wa'alaikum. Cukup. Begitu. Ya. Kalau misalkan dianya muslim tapi mengucapkannya bukan assalamualaikum tadi ya, dengan entah mau sobahul khair ya, ataupun dengan yang lainnya selamat pagi atau dengan tahiyat yang lainnya ya, wilajeng sumping atau apa ya. Terserah. Tapi apa? Maka kita akan menjawab dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Beda dengan tarhib. Ya. Apa? Tahbib, ya. Nah, ini tarahub, ya. Kalau tarahub ini mengucapkan apa? Marhaba, maka beda. Ini bukan tahiyah, ya. Maka ini adalah disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika menyambut orang yang datang dari jauh. Kalau tidak salah dalam Sahih Adabul Mufrad juga Syekh Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan riwayat tentang ini. Saya lupa ingat, ya. Kalau tidak salah dalam Sahih dalam Adabul Mufrad juga. Kitab ada Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala, disebutkan di situ bab tentang disunnahkannya mengucapkan marhaba bagi ketika menyambut orang yang datang dari jauh. Ketika itu datang sekelompok orang dari Yaman menjumpai Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengucapkan marhaba biqaumin Allah musta'an. Artinya apa? Al-muhim di depannya Rasulullah SAW mengucapkan marhaban, selamat datang. Kaum yang kalau tidak salah apa arah quluban apa atau apa ya, saya ayo jazakallah marhaban biwafdi ayo nah. Al-muhim saya enggak hafal zat ya afan as-saut dhaifah. Nah, jazakallah khairan itu ya. Rasulullah SAW menyambut boleh yang seperti ini, boleh, dan bukan apa? Bukan tahiyah, ya, begitu. Nah, tetapi itu apa? Sambutan. Dan adapun tahiyah maka dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, ya, atau minimalnya assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menjawabnya, fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Baik, ilahuna sampai sini. Alafumikum, maaf waktunya sudah habis. Kurang lebihnya saya maaf ya. Itu insyaallah intinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.